Martial Peak 3380. Teknik rahasia segel hati Yurumeng tidak diragukan lagi sangat kuat. Mereka yang tidak terpengaruh oleh teknik rahasia ini tidak akan pernah bisa memahami ketidakberdayaan dikendalikan oleh emosi seseorang. Pada saat itu, orang yang dia tampar bukanlah Yurumeng, tetapi Su Yan atau Xia Ningchang. Yang Kai menahan keinginan untuk menyelidiki situasinya saat dia berbalik dan terus menggunakan Divine Sense and Space Principles untuk menyelidiki situasi di dalam corong. Yang Kai tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Yurumeng telah berdiri lagi. Meskipun tamparannya kejam, dia tidak berniat membunuhnya. Dia hanya ingin melukainya agar dia tidak bisa mengganggunya. Aku hanya tidak ingin melihatmu terluka. Suara lemah Yurumeng terdengar di samping telinganya. Yang Kai tidak menyadari apa yang dia maksud ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya melebar saat dia menatap corong, dan Divine Sense-nya dengan cepat mundur. Namun, itu masih agak terlambat. Rasa ilahi yang telah menyebar terputus dalam sekejap. Dia mengerang saat wajahnya memucat. Divine Sense-nya telah rusak. Cedera semacam ini sangat serius. Kecuali dia memiliki semacam pil yang tiada taranya, dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk memulihkan diri secara perlahan. Yang Kai memiliki lian pemanasan jiwa, jadi dia tidak perlu khawatir tentang ini. Dengan makanan dari lian yang menghangatkan jiwa, cedera seperti ini dapat dengan cepat disembuhkan. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa sebenarnya ada seseorang yang menjaga corong ini. Terlebih lagi, itu adalah eksistensi yang bahkan harus dia hormati. Orang inilah yang telah merasakan Divine Sense Yang Kai dan memotongnya. Tidak hanya itu, segumpal niat membunuh juga menyebar. Yang Kai tidak berani tetap di tempatnya. Dia dengan cepat mundur dan meraih pinggang Yurumeng. Di bawah pengaruh prinsip luar angkasa, dia menghilang. Baru sekarang dia mengerti apa yang dimaksud Yurumeng. Dia jelas tahu bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Dia dengan cepat mundur dari area efek energi iblis dan langsung menuju anggota Star Soul Palace. Melihat ke bawah, wajah Yurumeng pucat, dan kerudung yang menutupi wajahnya berwarna merah tua. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, dia tampak putus asa. Tidak diketahui apakah itu karena dia terluka oleh telapak tangan Yang Kai, atau karena hatinya terluka. Yang terakhir lebih mungkin. Pada saat ini, kepalanya dimiringkan ke satu sisi, tidak bergerak, seolah-olah dia adalah boneka. Mulut Yang Kai berkedut seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa. Dia hanya bisa membalikkan tangannya dan mengeluarkan beberapa pil. Dia menyerahkannya kepadanya dan berkata, makanlah. Yurumeng tetap acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Yang Kai hanya bisa mengulurkan tangan untuk membuka kerudungnya, membuka mulutnya, dan memasukkan pil itu. Petu. Yurumeng menoleh dan meludahkan pil itu. Mulut Yang Kai berkedut saat dia berkata dengan penuh kebencian, jika kamu tidak ingin memakannya, lupakan saja. Haha. Yurumeng meliriknya dan tertawa aneh, lalu menoleh ke samping lagi. Dia bergegas ke Sue Zhengmao dan yang lainnya, dan semua orang mendatanginya untuk menanyakan situasinya. Yang Kai menyerahkan Yurumeng kepada Lan Xun sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, ada seseorang yang menjaga di dalam, dan sepertinya itu adalah Kaisar Agung Bayangan Malam. Dia memang merasakan jejak aura Kaisar Agung Bayangan Malam barusan. Apa? Sue Zhengmao dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar. Setelah hening sejenak, Xiao Yu yang berkata, apakah Kaisar Agung Bayangan Malam berkolusi dengan wilayah iblis? Aku tidak tahu tentang itu, kata Yang Kai sambil merentangkan tangannya. Itu mungkin, kata Sue Zhengmao sambil berpikir. Apa maksudmu? Yang Kai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sue Zhengmao ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Yang Kai, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di Aula Ortodoksi beberapa tahun yang lalu? Tentu saja aku ingat, masalah ini kurang lebih terkait dengan ras iblis, tetapi apa hubungannya dengan Kaisar Agung Bayangan Malam? Ketika bencana iblis pecah, seseorang memikatmu keluar dari Aula Ortodoksi dan kemudian menunggu kesempatan untuk membunuhmu. Pada saat itu, orang itu menyerang Wu Hen dan hampir membunuhmu, kan? Itu benar. Yang Kai mengangguk. Dia telah memberitahu banyak orang tentang masalah ini kemudian dan ingin bertanya kepada mereka tentang identitas orang yang telah menyerangnya, tetapi tidak ada yang memberinya jawaban. Memikirkannya sekarang, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Orang yang menyerangnya dalam kegelapan terdiam, dan jika bukan karena fisiknya yang istimewa, dia takut dia akan benar-benar terbunuh. Orang itu langsung kabur setelah gagal membunuhnya, jadi dia bahkan tidak bisa mengetahui identitas orang itu. Terkejut, Yang Kai bertanya, seseorang dari Shadow Kill Hall. Sue Zhengmao mengangguk. Jika tindakan orang itu benar-benar seperti yang Anda gambarkan, maka hanya Shadow Kill Hall yang dapat memelihara seseorang seperti itu. Namun, meskipun kami memiliki tebakan kami saat itu, masalah ini melibatkan kaisar besar, jadi kami tidak berani melakukannya, lompat ke kesimpulan. Tapi sekarang, tampaknya Kaisar Besar Bayangan Malam dan Aula Pembunuh Bayangan benar-benar berkolusi dengan wilayah iblis. Petik 2.
Pembunuh Shadow Kill Hall terlibat dalam bencana iblis di wilayah selatan, dan Kaisar Agung Bayangan Malam secara pribadi telah bergerak di wilayah barat. Ini sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Tapi, kenapa harus aku? Yang Kai tidak bisa mengetahuinya. Mengapa mereka harus memancingnya untuk dibunuh? Sui Zeng mau berkata, jika wilayah iblis benar-benar bermaksud untuk menyerang batas bintang, maka pasti akan ada pertempuran besar dalam waktu dekat. Ketika saatnya tiba, Anda, yang mahir dalam prinsip luar angkasa dan dapat mengatur arai luar angkasa transdomain, akan sangat berguna. Itu sebabnya mereka ingin menyingkirkanmu. Penggunaan yang bagus. Kata-kata ini terdengar familiar. Yang Kai dengan serius menatap Yurumeng, yang sedang bermeditasi tidak terlalu jauh. Misalnya, saat ini, Anda dapat mengatur arai luar angkasa dan membawa para ahli dari 3 wilayah lainnya ke sini secepat mungkin. Yang Kai mengangguk, semua keraguannya hilang pada saat ini. Sui Zeng mau menghela nafas. Tentu saja, ini hanya tebakan. Apakah itu benar atau tidak ada yang tahu. Yang Kai mengangguk, mengumpulkan pikirannya, dan berkata, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya akan mengirim pesan dan mengumpulkan semua orang di sini terlebih dahulu. Kaisar Agung Bayangan Malam berada di koridor Void, jadi itu bukan lagi masalah yang bisa dia selesaikan sendiri. Sekarang Kaisar Besar Bulan Cerah dan Kaisar Besar Darah Besi tidak terlihat dimanapun. Jika dia ingin menekan Kaisar Agung Bayangan Malam, dia harus mengundang bantuan Kaisar Besar lainnya. Pulau Binatang Roh. Untungnya, dia telah menukar Space Spirit Bed dengan Li Wuyi sebelum ini, atau dia mungkin tidak dapat melakukan apapun saat ini. Tidak perlu menyiapkan Space Array baru. Sudah ada Space Array di Oasis yang sepi 3 hari dari sini. Selanjutnya, dia punya cara lain untuk sampai ke sini. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia membuat Space Spirit Bed baru dan membuatnya terlihat seperti gelang. Dia memanggil Lin Yuner dan menyerahkan Space Spirit Bed padanya. Dia dengan sungguh-sungguh mengingatkannya, pakai ini di pergelangan tanganmu. Jangan taruh di cincin luar angkasamu. Aku tahu. Lin Yuner mengangguk dan memakai gelang itu. Yang Kai melirik Yurumeng, yang sedang memulihkan diri. Baru kemudian dia mengaktifkan prinsip luar angkasa dan mengaktifkan manik roh ruang angkasa Li Wuyi. Setelah riak berlalu, Yang Kai menghilang. Setelah menikmati secangkir teh, di Pulau Binatang Roh, Yang Kai dipimpin oleh Li Wuyi untuk menemui Kaisar Besar Pulau Binatang Bela Diri, Mu Huang. Mu Huang memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya, "Nak, kenapa kamu di sini lagi?" Baru beberapa tahun, dan bocah ini benar-benar datang ke Pulau Binatang Roh lagi. Mu Huang benar-benar khawatir. Dia tidak tahu berapa lama putrinya yang berharga bisa tinggal di sini. "Tuan, sesuatu terjadi." Ekspresi Li Wuyi serius. "Apa yang terjadi?" Mu Huang mengerutkan kening. Terakhir kali Li Wuyi mengatakan ini padanya, adalah saat Yao Lin ditangkap. Kali ini, situasinya jelas lebih serius karena ekspresi Li Wuyi jauh lebih serius dari sebelumnya. Li Wuyi menoleh dan menatap Yang Kai, menunjukkan bahwa dia harus menjelaskan. Yang Kai tidak bertele-tele dan hanya menjelaskan masalahnya kali ini. Mu Huang terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, bayangan malam sebenarnya berkolusi dengan wilayah iblis. Yang Kai berkata, ini hanya tebakan, dan tidak ada cara untuk membuktikannya. Namun, saya dapat yakin bahwa ada Kaisar Agung di koridor Void, dan auranya mirip dengan Kaisar Agung Bayangan Malam. Dia memotong Divine Sense saya. Sekarang Lord Mingyue dan Sir Iron Blood hilang, dan di Menki wilayah barat meletus, saya hanya bisa datang ke sini dan meminta bantuan Master. Masalah ini tidak boleh ditunda, jadi saya meminta Master untuk cepatlah. Jika sudah terlambat, saya khawatir situasi di wilayah barat akan mengkhawatirkan. Petik 2. Mu Huang berdiri dan berkata, jika masalahnya seperti yang Anda katakan, maka itu bukan hanya masalah wilayah barat. Raja ini tentu saja tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Setelah merenung sejenak, dia memandang Li Wuyi dan berkata, pergi ke Istana Jiwa Tenang dan bawa Jiwa Tenang ke sini. Putrinya juga ada di sana, jadi dia tidak bisa menghindari ini. Aku tidak takut itu, dia tidak akan datang. Ya, Li Wuyi menerima pesanan dan segera pergi. Dia pasti telah meninggalkan Space Spirit Bed di Serene Soul Palace. Dengan menggunakan metode ini, dia dapat dengan bebas melakukan perjalanan antara Pulau Binatang Roh dan Istana Jiwa yang tenang. Tidak butuh waktu lama baginya untuk pergi dan membawa Kaisar Agung Jiwa Tenang kembali. Hasil ini mengejutkan Yang Kai. Dia awalnya datang ke Pulau Binatang Roh untuk meminta bantuan Mu Huang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kaisar Agung Jiwa Tenang juga akan ditarik olehnya. Ini membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Dia tidak perlu memobilisasi orang lain. Jika kedua Kaisar Agung ini tidak dapat menyelesaikan masalah, maka tidak peduli berapa banyak orang yang dimilikinya. Sambil menunggu, Mu Huang dengan hati-hati bertanya tentang situasi di sisi lain. Yang Kai secara alami memberitahu dia semua yang dia tahu. Setelah mendengarkan, wajah Mu Huang menjadi muram, sepertinya wilayah iblis benar-benar akan menyerang batas bintang. Tapi mengapa bayangan malam berkolusi dengan wilayah iblis?
Manfaat apa yang akan diberikan wilayah iblis padanya? Yang Kai menatapnya dan berkata, Tuan, Anda tidak bisa menebak alasannya. Mu Huang perlahan menggelengkan kepalanya, di antara kami bersepuluh, Night Shadow adalah yang paling misterius. Dia tidak memiliki banyak kontak dengan orang lain. Omong-omong, saya hanya bertemu dengannya beberapa kali, dan kami belum pernah bertemu dengannya, berbicara lebih dari 10 kata. Raja ini tidak tahu apa-apa tentang temperamennya, jadi dia tidak bisa menebaknya. Yang Kai memiliki ekspresi aneh, ada desas-desus di dunia, seperti guru dan yang lainnya. Aku ingin tahu apakah Kaisar Agung Bayangan Malam adalah pria atau wanita. Apakah ini benar? Mu Huang tertawa, tentu saja Night Shadow adalah seorang pria. Bagaimana bisa ada rumor konyol seperti itu di dunia ini? Saat dia tertawa, dia tiba-tiba mengerutkan kening, sulit untuk mengatakannya. Faktanya, raja ini belum melihat wajah aslinya. Mendengar ini, Yang Kai tercengang. Jadi rumor itu benar. Mu Huang dan yang lainnya benar-benar tidak tahu apakah Kaisar Agung Bayangan Malam adalah pria atau wanita. Tapi tidak peduli apa jenis kelaminnya, Night Shadow tetaplah Kaisar Agung. Dia sudah berdiri di puncak dunia ini. Seperti yang dikatakan Mu Huang, apa yang bisa diberikan wilayah iblis padanya? Dia sebenarnya berkolusi dengan wilayah iblis.